video kali ini yaitu upaya mengurangi bau khas pada kunyit sebagai pewarna alami makanan. Kita ketahui bahwa kunyit merupakan salah satu rempah yang mudah ditemukan di Indonesia. Nah, rempah yang satu ini sudah banyak dimanfaatkan sebagai pewarna makanan, obat, pengawet, dan penyedap rasa. Penggunaan kunyit ini juga sudah jarang sekali digunakan sebagai pewarna kuning alami untuk olahan makanan. Penyebabnya karena warna yang kurang stabil dan bau khas pada kunyit. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antaranya pisau, oven, blender, timbangan digital, timbangan analitik, gelas ukur, Erlenmeyer, resistor magnetik, sudip, spektrofotometer, kromameter, pH meter, dan vakum evaporator. Adapun bahannya yaitu kunyit segar umur rata-rata 12 bulan, alkohol 96%, aseton, asam asetat glasial, asam sitrat, dan aqueous. Adapun beberapa kandungan zat kimia yang terdapat dalam kunyit diantaranya yaitu arabinosa, fruktosa, glukosa, kalsium, kalium, natrium, kabolat, zinc, zat warna kurkumin, dan minyak atsiri. Dalam penelitian ini mempunyai prosedur kerja. Yang pertama, kunyit yang masih terdapat tanah dan kulit dibersihkan menggunakan air mengalir. Setelah dibersihkan, kunyit dibersihkan dan kulitnya serta dipotong secara membujur dengan ukuran kurang lebih 2 mm. Kunyit yang sudah dipotong tipis disimpan pada nampan aluminium untuk dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian kunyit yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender hingga halus. Selain itu dilanjutkan uji kadar air pada serbuk kunyit yang dihasilkan. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu serbuk kunyit yang sudah halus ditimbang 20 gram untuk dilakukan pelakuan non-destilasi atau A1 dan destilasi atau A2. Sampel diekstraksi menggunakan metode maserasi, disimpan pada suhu ruang tanpa cahaya selama 24 jam menggunakan pelarut etanol 90% atau 1:6 B1, aseton 1:6 atau B2, dan etanol 90% ditambah aseton 1:3 atau B3. Setiap sampel diaduk menggunakan hot plate heater selama 20 menit. Sampel yang sudah didapat ekstraksinya disaring menggunakan kain saring, lalu dilakukan uji kimia yaitu uji kandungan kurkumin menggunakan spektrofotometer dan diuji sensori meliputi aroma, lungu kunyit. Sampel terpilih pada tahap ini adalah sampel dengan aroma lungu terlemah. Pada tahap kedua, sampel terpilih pada tahap 1 dilanjutkan perlakuan tanpa pemanasan atau C1 dan pemanasan 40 derajat Celcius atau C2. Sampel tersebut dilakukan pengujian kandungan kurkumin menggunakan spektrofotometer dan uji sensori meliputi aroma langu kunyit. Sampel terpilih pada tahap ini adalah sampel dengan aroma langu terlemah. Pada tahap ketiga, sampel terpilih pada tahap 2 ini akan dilakukan penambahan 2 jenis asam yaitu asam asetat 3%, asam sitrat 3%, dan kontrol atau tanpa asam. Lalu diuji warna menggunakan kromameter dan uji pH. Sampel terpilih meliputi warna yang lebih cerah dan warna kuning yang lebih tinggi. Berdasarkan
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hasil pada tahap pertama. Berdasarkan hasil dari tahap pertama, ekstrak kunyit dengan aroma lungu kunyit paling lemah diperoleh dengan perlakuan destilasi menggunakan pelarut etanol 96% dengan kandungan kurkumin 0,5%. Yang selanjutnya ekstrak ditambahkan asam asetat 3% untuk mendapatkan nilai kromatik CIE L atau kecerahan 57,84 CIE atau merah A atau merah 22,34 dan CIE B atau kuning 66,85. Tujuan kedua, apa manfaat dari tanaman kunyit? Nah, manfaat dari tanaman kunyit yaitu meredakan sakit perut, mencegah serangan jantung, mencegah diabetes, melawan kanker, melindungi fungsi otak dan mengurangi nyeri sendi. Adapun manfaat lainnya yaitu sebagai pewarna makanan, pengawet, dan lain-lain. Terima kasih. Itulah video singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam pengolahan.